Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 percobaan Snell's Law. Adapun anggota kelompok kami yaitu Romi Rafael Bandaso, Muhammad Hairullah, Alpianti, Ronald Malangi, dan saya sendiri Indah Puspitasari. Adapun poin diskusi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pembiasan cahaya. Yang kedua, hukum Snell's Law. Yang ketiga, pembiasan pada balok kaca. Dan yang keempat, pembiasan pada prisma kaca. Yang pertama, pengertian pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terdiri dari dua kata, yaitu pembiasan dan cahaya. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas, atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Sedangkan cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon dan mempunyai panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Pembiasan cahaya dapat didefinisikan sebagai pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks bias mutlak suatu bahan ialah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium berbeda. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum Snells. Langsung saja, hukum Snell atau hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda, seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda yaitu Willibord Snellius yang merupakan salah satu penemunya. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Descartes atau hukum pembiasan. Hukum ini menyebutkan bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan yang bergantung pada medium. Perumusan lain yang ekivalen adalah nisbah sudut datang dan sudut bias sama dengan nisbah kecepatan cahaya pada kedua medium, yang sama dengan kebalikan nisbah indeks bias. Perumusan matematis hukum Snellius adalah lambang merajuk pada sudut datang dan sudut bias, dan pada kecepatan cahaya sinar datang dan sinar bias. Lambang merajuk pada indeks bias medium yang dilalui sinar datang, sedangkan indeks bias medium yang dilalui sinar bias. Hukum Snellius dapat digunakan untuk menghitung sudut datang atau sudut bias, dan dalam eksperimen untuk menghitung indeks bias suatu bahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembiasan pada balok kaca. Kaca plan paralel atau balok kaca adalah keping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Cahaya dari udara memasuki sisi pembias kaca plan paralel akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias lainnya, ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pengamat dari sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Sinar bias akhir mengalami pergeseran sinar terhadap arah semula. Pergeseran sinar bias terhadap arah semula dari sinar datang pada kaca plan paralel. Berkas sinar bias akhir sejajar dengan sinar datang namun bergeser sejauh jarak titik G sampai C. Saya akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya pada prisma kaca. Pembiasan cahaya juga dapat terjadi jika cahaya datang dari udara ke prisma. Prisma adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang bersudut dan disebut sudut pembias prisma. Apabila seberkas cahaya masuk pada salah satu permukaan prisma, maka cahaya tersebut akan dibiaskan dari permukaan prisma yang lain dan membentuk sudut deviasi.
Seberkas cahaya ketika melewati prisma akan mengalami 2 kali pembiasan. Berkas sinar masuk menuju prisma dan berkas sinar keluar dari prisma yang tidak sejajar. Sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dan arah sinar keluar prisma. Bersamaan besarnya sudut deviasi adalah D sama dengan I1 tambah R2 kurang B. Dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan fenomena terurainya cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Fenomena ini disebabkan oleh perbedaan indeks bias pada masing-masing cahaya. Cahaya polimakromatik yang dilewatkan pada prisma akan terurai sehingga menghasilkan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah didapatkan oleh kelompok kami. Yang pertama, pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu, cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Kedua, hukum Snells dikatakan yaitu hubungan antara sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotopik berbeda, contohnya udara dan gas. Ketiga, cahaya dari udara masuki sisi pembias kaca plane paralel akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias lainnya ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pengamat dari sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Sinar bias akhir mengalami pergeseran sinar terhadap arah semula. Yang keempat, apabila seberkas cahaya masuk pada salah satu permukaan prisma, maka cahaya tersebut akan dibiaskan dari permukaan prisma yang lain dan membentuk sudut deviasi. Seberkas cahaya ketika melewati prisma akan membentuk 2 kali pembiasan. Berkas sinyal masuk menuju prisma dan berkas sinyal keluar dari prisma yang tidak sejajar. Sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk antara sinar datang dan arah sinar keluar prisma. Dispersi disebabkan oleh perbedaan indeks bias pada masing-masing cahaya. Cahaya polikromatik yang dilewatkan pada prisma akan terurai sehingga menghasilkan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Demikianlah hasil penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai Snell's Law. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.